Halo Bedikers, gimana puasa kalian? Lancar kan? Saking lancarnya udah nggak kerasa aja nih, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Momen yang sangat membahagiakan ini adalah hari di mana umat Islam saling bermaaf-maafan dengan penuh sukacita. Tapi ada juga loh beberapa kejadian lucu yang terjadi saat Lebaran Idul Fitri. Seperti yang udah aku siapkan berikut ini. Udah kita bongkar? Tayangan lucu pertama diawali dengan aksi seorang bapak-bapak. Biasanya nih ya, saat sholat kaum muslimin di seluruh dunia sering memakai peci atau sorban. Bisa dibilang benda ini menjadi ikon penting bagi kaum laki-laki. Tapi hal ini tak berlaku bagi mas yang satu ini. Entah terkena razia di jalan atau terlalu terburu-buru saat masuk ke masjid, bapak-bapak ini malah nggak sadar jika helm yang ia pakai masih terpasang di kepalanya. Rasanya helm jadi peci ya, Bedikers. Si mas ini baru tersadar saat hendak melakukan takbir. Dengan cepat, ia langsung melepaskan helmnya. Namanya juga manusia, apa udah wajar lah ya? Hampir sama dengan kejadian yang dialami anak muda ini. Setelah sholat Idul Fitri, tentu kita akan mendengar khutbah dari penceramah. Nah, di waktu ini beberapa para jamaah ada yang tidak konsen dengan melakukan kegiatan lain seperti bercerita dengan jamaah lainnya atau justru malah tertidur. Contohnya Mas Fikri nih, saking pulasnya tertidur dengan posisi duduk yang tak menyadari jika sholat Id telah selesai dan para jamaah sudah bubar. Momen lucu ini diabadikan oleh teman-temannya dengan merekam Fikri yang tertidur sendirian di jalanan. Ya, hal itu membuat suasana jadi penuh gelak tawa. Sambil berjalan, temannya ini beberapa kali manggil si Fikri. Ada-ada aja sih Mas Fikri ini. Tidur kok di saat hari Lebaran? Mungkin semalaman begadang kali ya. Jadinya ketiduran deh. Untungnya ada bapak-bapak yang ngebangunin. Baru deh Mas Fikrinya beranjak. Ngakak abis ya Bedikers. Tapi kejadian lucu kali ini lebih parah lagi nih. Yang permasalahannya masih sama dengan yang tadi, ketiduran. Saat sholat Idul Fitri berlangsung, tampak seorang bapak-bapak yang berada di barisan paling depan tengah mengalami ngantuk berat. Hingga ia tersungkur ke depan. Awalnya bapak ini dikira mati syahid karena terjatuh begitu saja dan sempat tak sadarkan diri. Nah, jamaah di dekatnya pun merespon kejadian itu dengan membantu bapak itu berdiri. Saat itulah ia langsung tersadar, tapi lucunya bapak ini turun sujud mendahului imam dan jamaah lainnya. Hal ini ia lakukan bahkan sampai 2 kali loh Bedikers. Kok bisa ketiduran segala sih pak? Kan jamaah lain jadi panik tuh. Lain kali tidurnya di rumah aja ya. Next, kejadian lucu yang satu ini dijamin akan membuat kita sakit perut. Biasanya nih ya, saat sholat Id tiba, para umat Islam akan berlomba-lomba mengambil tempat. Selain ingin mendapat syaf terdepan, mereka juga tak mau kesiangan. Tapi berbeda dengan seorang pria ini, yang justru telat dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sialnya lagi nih, saat pria berbaju merah ini masuk ke dalam syaf laki-laki, yang malah tersandung dengan tali pembatas syaf dan terjatuh ke depan di atas sandal para jemaah. Aksinya ini membuat konsentrasi jemaah perempuan jadi buyar. Ada yang melirik dan ada juga yang menahan tawa. Habisnya mas ini buru-buru banget sih. Sampai-sampai nggak ngeliat tuh jika di depannya ada tali yang terbentang. Nah jadinya jatuh kan? Sakitnya mah nggak seberapa ya. Tapi malunya itu loh Bedikers. Mati nggak ketulungan. Nah, mungkin kita bisa mencontoh wanita ini yang berasal dari negeri Sakura, yaitu Miyabi atau Maria Ozawa. Aku jamin Bedikers sudah kenal kan dengan bintang film dewasa ini?
Jadi dalam rekaman video yang Miabi Idul buat, Fitri, tampaknya meminta mohon maaf dengan lahir Indonesia batin. atas I hope perbuatan I said it kelainan correct, terdahulu. and I Hal hope ini you disampaikan understand dalam what I bahasa wanted to kita. give you Wah, for a salut message. dong. Ternyata bahasa Indonesia go internasional ya. Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. I hope I said it correct, and I hope you understand what I wanted to give you for a message. Tapi ada-ada aja nih ulah dari warga plus 62. Permintaan maaf yang Miabi lakukan itu malah menuai banyak komentar lucu dari netizen tanah air. Waduh, jangan gitu dong. Sebagai umat Islam, sudah semestinya kita memaafkan siapa saja. Apalagi Miabi berniat baik. Jadi jangan dibecandain ya, Bedigers, meski tayangan tadi lucu sih. Tapi di masa pandemi ini mungkin kegiatan seperti itu akan sedikit susah. Nah, kita harus menjaga jarak, aman, dan menerapkan social distancing. Supaya lonjakan wabah COVID tak meningkat secara drastis. Tips akunnya kita harus mencontoh tayangan berikut ini. Nah, agar tangan mereka tak bersentuhan saat bersalaman, para laki-laki di video ini membuat media perantara yang bentuknya menyerupai tangan. Wah, kreatif banget ya, Bedigers. Jadinya rutinitas mereka saling bermaaf-maafan tetap terlaksana tanpa ada kendala satupun. Namun apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan anak muda ini malah menggelitik perut kita. Ya, jadinya dilihat lucu dan ngakak aja sih. Mungkin kita bisa tiru ya saat lebaran Idul Fitri tiba. Jadi kita tetap bisa saling bermaaf-maafan kepada siapa saja. Termasuk dengan yang dilakukan sekelompok anak muda ini. Usai melaksanakan sholat Id dan kebetulan berada di pinggir jalan, seorang pria di tayangan ini tampak menghentikan laju angkot yang melintas pada saat itu. Dengan pedenya, pria ini dan teman-temannya meminta maaf kepada sang sopir yang masih duduk di dalam jok kemudi. Wah, ada-ada aja ya si mas-mas ganteng ini. Kirain pada pengen naik. Untungnya sang sopir ramah dan baik hati ya. Dan kegiatan maaf-maafan yang dilakukan seperti anak muda tadi menjadi ajang silaturahmi agar persaudaraan kita sebagai umat Islam tak pernah putus. Tapi biasanya nih, para keluarga atau temanlah yang berkunjung ke rumah kita dan sudah pasti kita akan menyiapkan berbagai macam kue atau hidangan spesial yang melekat di hari lebaran seperti ketupat dan opor ayam. Tapi kue selalu pertama yang kita cicipi, ya kan? Namun jika melihat tayangan ini, rasanya kue yang ada di rumah kita harus dijaga deh. Lihat aja nih Bedigers, pria ini tak cuma sekedar silaturahmi saja, malahan ia datang dengan tujuan lain, mengantongi semua kue ke saku celananya. Lihat tuh, oh my god, ini bocah, doyan apa kelaparan sih? Jadi kue lebarannya harus dijaga ya, nanti tamunya nggak kebagian semua.